yang bisa saya katakan bahwa sepeda listrik adalah sebuah kemajuan teknologi ya. Kita saat ini tidak bisa melawan ataupun bahkan membendung kemajuan teknologi pun kita tidak bisa. Energi terbarukan dengan hadirnya kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan, salah satunya ini sepeda listrik. Kalau saya melihat sini, memang saat ini tren penggunaan sepeda listrik di kalangan masyarakat ini sangat tinggi ya, dan mungkin sebagai media yang sangat digemari yang saat ini, terutama oleh bocil-bocil ya saat ini. Kenapa saya katakan begitu? Sepeda listrik adalah transportasi yang praktis. Mereka tidak butuh SIM. Ada nggak sampai saat ini SIM sepeda listrik? Tidak ada. Dan di sepeda listrik pun saat ini pun tidak ada aturan di SNK. Tidak ada. Kita mengacu pada regulasi yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 yang mengatur tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Nah, di situ bisa kita lihat clue-nya, ya kan? Clue-nya bahwa negara kita adalah negara hukum, ada barrier-nya yang mengatur tentang itu. Walaupun di Permenhub tersebut belum diatur ya, bukan tidak, tapi belum diatur secara detail tentang sanksi. Tapi sedikit banyak kita bisa tahu, kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana aturan yang mengatur tentang spesifikasi sepeda listrik, bagaimana siapa sih pengguna yang boleh menggunakan sepeda listrik, dan tempat-tempat mana yang bisa digunakan untuk masyarakat menggunakan sepeda listrik tersebut. Sebenarnya bukan hanya di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, hampir seluruh di wilayah Republik ini ya, di wilayah negara Indonesia, sepeda listrik adalah yang alat transportasi yang sangat mudah dan simpel, yang banyak digemarin oleh masyarakat. Khususnya ini saya lihat ini sudah mulai bergeser Mas, padahal di peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 itu disebutkan bahwa pengguna sepeda listrik itu minimal berusia 12 tahun. Sekarang kalau dilihat di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat banyak bocil-bocil ya, mungkin anak-anak masih ini menggunakan sepeda listrik, kebut-kebutan di jalan raya. Itu kita miris, dan itu bagian dari tugas kita, bagian dari tugas kepolisian, dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, bagaimana menjamin keamanan dan keselamatan, karena solus populi supreme exto ya, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi dari suatu negara. Makanya di Kecamatan Pondok Aren sendiri, Tangerang Selatan pun kami dari bulan Oktober kami sudah memblas dan memamplifikasi melalui videotron bagaimana aturan-aturan yang dalam Permenhub itu kita sosialisasikan dan menjadi edukasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Kita tidak melarang ya, tapi berhati-hati menggunakan sepeda listrik, dan betul-betul harus di bawah pengawasan orang tua. Itulah indahnya kalau kita itu share the road. Kami di komunitas, sebenarnya saya juga penggemar sepeda, komunitas sepeda, itu kita sering mengamplifikasi share the road, berbagilah jalan. Terkait dengan sepeda listrik yang sekarang ini marak, mungkin pengguna jalan lainnya merasa terganggu karena spare-nya diambil ya. Sebenarnya kalau kita bijak menyikapi masalah tersebut, jalur sepeda pun sudah disiapkan, misalkan sepanjang Sudirman Tamrin itu pun sudah disiapkan loh jalur-jalur sepeda. Terkadang ya mungkin ya pada saat traffic
jam gitu pada saat posisi macet. Jalur sepeda itu dipakai oleh motor, oleh mobil. Lah yang inilah terkadang masyarakat komunitas kita yang komunitas sepeda itu merasa ya ada pun banyak loh di Instagram, di TikTok pun mereka komunitas sepeda itu komplain. Ya kuncinya ya itu sederut berbagi lah pada saat mungkin jam-jam sibuk, nggak usah masuk ke jalur sepeda, ya kan? Pada saat itu pun sama saling menghargai saja. Yang pasti pengguna sepeda listrik pun harus tertib berlalu lintas. Mentang-mentang sepeda listrik terus mengabaikan aturan lalu lintas, ya nggak bisa juga. Selama itu menggunakan jalan raya, kendaraan tersebut ada di jalan raya, dia juga harus patuh dan taat dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Begitu, Mas. Saya secara pribadi dan institusi selaku Kapolsek Pondok Aren, kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua, agar betul-betul mengawasi kepada putra-putrinya yang menggunakan sepeda listrik. Dalam artian penyesalan itu tidak mungkin ada di depan, Mas. Penyesalan itu pasti ada di belakang. Dari sekarang kedepankan upaya-upaya pencegahan. Kenapa? Kami tidak menginginkan ada fatalitas terhadap korban akibat crash dengan kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Kita ketahui bersama bahwa sepeda listrik pun ada tempatnya, ada ruangnya sesuai dengan aturan peraturan Menteri Perhubungan, itu ada ruangnya. Ada di kawasan atau di trotoar yang luas yang sudah dipersiapkan pun ada. Tidak bisa itu melebar sampai pengguna sepeda listrik ada di jalan raya. Itu tidak dibenarkan. Ya kan? Kami menghimbau kepada masyarakat, orang tua dan komunitas pengguna sepeda listrik, tolong betul-betul ditaati dan dipatuhi aturan yang ada. Makanya budayakan membaca, ya kan? Budayakan membaca itu penting karena negara kita negara hukum, pasti setiap ada tindakan ada barriernya, ada aturan yang membatasinya, Mas. Begitu. Jadi boleh dibilang kalau dengan aturan yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup ya, Pak ya? Sebenarnya aturannya ini lebih kompleks lagi nanti setelah mungkin Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu direvisi, itu akan detail lagi mengatur tentang sanksi terkait dengan penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik akan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Faris Hasni pamit undur diri, tetap bijaklah dalam bersepeda jalan raya, dan salam presisi.